Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, nafas kehidupan dan kesehatan. Kita terus dipelihara dan diberikan apa yang kita butuhkan. Dan marilah pada hari ini sebelum memulai kegiatan kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai tuntunan hidup kita sepanjang hari ini secara khusus. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah berhenti memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami pada pagi hari ini. Kami akan membaca firman dan mau merenungkannya. Tolong kami untuk memahami, mengerti, menerima, serta melakukan firman. Kami mohon ampunilah segala dosa kami dan sucikanlah kami. Layakanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Saudara, saya memberikan judul dari renungan ini adalah takutlah akan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini adalah salah satu ayat yang saya sukai dalam kitab Amsal. Karena apa saudara? Ayat ini singkat, pendek, tapi mempunyai makna yang dalam, mempunyai makna yang padat. Dari ayat yang singkat ini, kita bisa mendapatkan 3 hal yang merupakan pegangan kita untuk kita selalu ingat. Yang pertama-tama saudara, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Itu poin yang pertama. Mengapa demikian saudara? Karena ketika kita berpikir diri kita sendiri bijak, atau ketika kita mengatakan diri sendiri bijak, itu artinya kita tidak bijak. Kita tidak bijak. Orang yang bijak, ia tidak akan menganggap dirinya sendiri bijak. Tidak akan mengakui, tidak akan mengatakan kepada orang lain, saya ini bijak loh. Tidak saudara. Orang yang bijak, ia tidak akan mempunyai pengakuan diri sendiri di hadapan orang lain. Tetapi sebaliknya saudara, justru orang lainlah yang mengatakan atau mengakui kebijakannya, bukan diri sendiri. Begitu kita mengatakan atau mengakui bahwa diri sendiri bijak atau sebagai orang yang bijak, itu adalah awal dari kesombongan. Dan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Karena itu saudara, waspada sekali. Waspada akan hal ini. Orang yang bijak itu adalah orang yang selalu rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Jangan menganggap diri sendiri bijak. Poin yang kedua, takutlah akan Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, ya, dia adalah orang yang bijak. Orang yang bisa bijak. Ya, orang bisa bijak karena apa? Karena ia takut akan Tuhan. Karena ia hormat kepada Tuhan. Kalau kita misalnya, baik sebagai istri, sebagai suami, belum takut akan Tuhan, belum hormat kepada Tuhan, maka janganlah menganggap diri sendiri bijak. Kita jangan mengatur orang lain. Seolah-olah diri sendiri yang paling bijak. Seakan-akan Anda sendirilah yang paling tahu segala-galanya. Nah saudara,
hendaklah kita mengoreksi diri akan hal ini. Ya, apalagi kalau menganggap diri sendiri paling baik, paling tahu, ya, sehingga segala sesuatu adalah semuanya diatur. Nah, saudara, karena itu takutlah akan Tuhan. Orang yang bijak itu adalah orang yang takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Bukan orang yang sok tahu, bukan orang yang sok bisa mengatur ini dan itu. Tetapi orang yang takut akan Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga dalam ayat ini adalah jauhilah kejahatan. Mengapa demikian, saudara? Karena sikap ini adalah wujud dari rasa takut kepada Tuhan. Wujud dari rasa hormat kepada Tuhan. Amsal mengaitkan orang yang tidak takut Tuhan dengan orang yang melakukan kejahatan. Orang yang tidak takut Tuhan dan tidak hormat kepada Tuhan akan dengan mudahnya ia melakukan kejahatan. Mudah baginya. Kenapa mudah, saudara? Karena ia tidak perlu berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan atau perbuatan jahat. Karena di dalam hatinya tidak ada sedikit pun takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara, orang yang takut akan Tuhan, maka secara naluriah akan berusaha menghindari atau menghindar dari perbuatan-perbuatan jahat. Ia menghindari itu. Ia menjauhinya. Hati nuraninya akan selalu memberontak saat diperhadapkan dengan pilihan untuk berbuat jahat. Nah, karena itu, saudara, marilah kita melihat diri kita. Apakah kita ini cenderung atau biasa berbuat jahat? Itu artinya tidak hormat dan tidak takut akan Tuhan. Karena itu marilah kita bertobat jikalau masih punya sikap suka berbuat jahat. Itu artinya kita tidak takut kepada Tuhan dan tidak hormat akan Tuhan. Nah, saudara, dari ketiga hal ini merupakan intisari satu hal yang paling utama, yaitu takut akan Tuhan. Ini merupakan awal dari memperoleh hati yang bijak dan gemar melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai wujud dari takut akan Tuhan itu dan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan menganggap dirinya bijak. Orang yang takut akan Tuhan secara otomatis akan menjauhi kejahatan. Ingatlah akan hal itu dan tanamkanlah hal itu di dalam diri saudara. Takut akan Tuhan adalah awal dari kebijakan dan perbuatan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau memberikan firman-Mu bagi kami. Engkau mau berbicara terus bagi kami. Engkau menghendaki kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Tuhan, terima kasih dan tolonglah kami apa yang telah kami pelajari pada hari ini. Mampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat. Mohon kiranya Engkau Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati kerohanian kami, dan mencukupkan akan kebutuhan-kebutuhan. Berilah hati yang senantiasa mentaati firman dan percaya akan Engkau. Tolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan kesulitan. Mampukan kami untuk bertahan. Berilah kami kemampuan untuk bersabar, tabah, dan percaya kepada-Mu. Yang sakit kiranya Tuhan jamah, berilah pemulihan dan kesembuhan. Yang lanjut usia, tolonglah Tuhan, kuatkanlah pengharapan mereka dan hiburkanlah mereka oleh Roh-Mu yang kudus. Berkati kami seluruh umat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.